Saudara, kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Dalam kebaktian online, kita mau menyembah Dia. Kita akan katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau sembah Dia. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan pada kita semua. Karena Tuhan sudah memberikan kita semua kesehatan. Kita dijauhkan dari virus corona yang ada. Kita mau rasakan bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Kita sembah Dia, haleluya. Mari kita angkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Kita mau rasakan kalau kuasa Roh Kudus telah hadir di tempat kalian masing-masing. Yang merindukan air.
Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah kumpulkan kami Tuhan di dalam kebaktian online ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami ya Bapa dari awal hingga pada akhir ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kebaktian kami ini ya Bapa dari awal hingga pada akhir ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Ajar kami semua ya Bapa untuk bisa merasakan kehadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga urapi Tuhan pemimpin pujian, membawa firman Tuhan dari ujung ke ujung kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami buka Tuhan kebaktian kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, semuanya merasa bahagia pada malam hari ini. Kita mau nyanyikan hari ini ku rasa bahagia karena kita semua bahagia ya. Dalam Tuhan, amin. Kita akan lakukan bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
Yesus. Kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan-Mu Tuhan kepada kita. Segala persoalan kita Tuhan selalu selesaikan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun. Kita rasakan kehadiran Tuhan datang dalam hidup kita. Kita mau katakan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Rasakan saudara. Rasakan, ku rasakan. Rasakan kasih-Nya Tuhan. Rasakan kuasa-Nya Tuhan begitu besar kepada kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi setempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Halo, shalom anak muda, remaja-remaja yang dikasihi Tuhan. Ya, ketemu lagi sama Civeni. Sekarang Civeni mau cerita. Kok jadi kayak anak sekolah minggu ya? Oke, Civeni mau sampaikan sesuatu buat kalian. Civeni mau kabarin sesuatu untuk kalian guys. Oke, kita mau lihat dulu PowerPoint kita. Saya mau beri tema katakan tidak pada galau atau say no to galau. Wow. Tahu kan kalau kalian nih, saya tahu deh. Kalau anak-anak ABG itu pasti sering banget sama yang namanya galau. Aduh, Ci, kok tahu aja sih, Ci? Tahu lah, saya juga dulu pernah muda. Galau artinya apa sih? Galau itu artinya apa? Oke, kita mau belajar yuk, guys. Yuk, kita mau belajar. Galau itu artinya apaan sih? Satu, pikiran kacau nggak karuan. Ya, yang kedua, mental kita tidak tenang. Mental kita sedih.
kadang kita cemas, kadang kita bingung, bimbang, terus kadang-kadang kita nyesel gitu loh. Aduh, kenapa ya gue beli kayak ginian? Aduh, kenapa ya saya percaya sama dia? Aduh, kenapa ya? Itu galau, contoh-contohnya kayak gitu. Nah, apa aja sih yang bikin galau? Apa aja? Yang pertama, galau sama pasangan. Aduh, kenapa ya saya jadian sama dia? Aduh, kenapa ya dia nggak balas chat saya? Aduh, dia lagi ngapain ya? Diteleponin nggak bisa. Aduh, hal penting nih. Jadi galau, ya kan? Terus yang kedua, galau bisa naik kelas atau enggak. Aduh, mati deh. Tadi mak susah banget. Aduh, IPS susah banget. Aduh, tuh tadi bahasa Indonesia tuh, aduh, hiperbola itu apa? Aduh, ini. Nah, kalau bisa naik gak ya saya ya? Aduh, bisa naik kelas gak ya? Terus ada juga nih yang kalau udah habis naik kelas, udah selesai sekolah ini mau melanjutkan ke kuliah. Aduh, gimana ya? Bisa kuliah gak ya? Aduh, si papa mama punya uang gak ya? Aku mau kuliahnya di itu tuh. Aku mau kuliahnya di sini nih. Aku mau kuliahnya kayak gini nih. Terus atau enggak galau. Aduh, lulus apa enggak ya? Aduh, deg-degan. Aduh, bisa masuk SMA enggak ya? Aduh, bisa masuk kuliah enggak ya? Aduh, gimana ya? Terus galau skripsi yang gak berujung. Aduh, skripsiku ditolak terus Pak dosen. Aduh, bikin ngulang lagi. Udah capek-capek bikin, ada satu salah, ngulang lagi. Oke, itu kegalauan. Ya. Dulu saya juga pernah bantuin suami saya buat skripsi. Suami saya juga dulu galau. Skripsi itu emang bikin galau ya. Yang ini saya bantuin, saya temenin, saya support. Saya bilang sini kamu jelasin semua, nanti saya ketikin. Terus saya support dia. Ayo. Tadinya dia tidak mau melanjutkan S2-nya, tapi saya support dia. Ayo kita lanjutin, kamu udah setengah jalan sayang, ayo saya support. Saya anterin. Padahal dia yang nyetir, tapi saya nganterin. Suami saya nyetir mobil, ketemu dosen. Nah, pas ketemu dosen kan saya nggak boleh ikut dong. Saya tunggu di mobil selama 1,5 jam. Saya di mobil lah, saya semua dimatiin. Kelenger nggak kelenger, tapi saya lakukan itu demi cinta saya. Saya lakukan itu demi mensupport suami saya. Pada saat itu pacar saya, supaya dia tidak galau, supaya dia bisa tenang hatinya. Nah, guys, kalian pasti ngalami ini, saya yakin. Orang di Alkitab juga ada yang galau. Yuk, kita baca dulu ya. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, hendaklah kamu jangan khawatir tuh. Katanya nggak boleh galau-galau. Di dalam Filipi udah dibilangin jangan galau. Karena apa? Karena Allah akan memelihara hati. Bukan cuma hati, pikiran kamu juga dipelihara. Siapa sih yang galau pada zaman Alkitab? Yuk, kita lihat yuk. Ada satu orang, kita mau belajar dari tokoh ini, oke? Yuk, kita mau belajar dari Yosua. Yosua itu adalah orang pilihan Tuhan. Saat Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, ngapain? Memimpin bangsa Israel memasuki masa depan yang baru, yang enak, yaitu tanah Kanaan. Nah, kalian tahu banyak rintangan yang dihadapi Yosua. Banyak banget. Nah, otomatis kalau banyak rintangan hati galau dong. Nah, Yosua juga saat itu galau. Hatinya galau. Tapi di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, ini Tuhan yang berkata lah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Ya kan? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, dikatakan di dalam Yosua, Tuhan itu
akan menyertai kita. Lah si Yosua aja disertai pada zaman Alkitab, Yosua aja disertai pada saat dia galau. Tuhan bilang, jangan galau, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, jangan kecut. Kecut itu asem ya. Kalau kecut sih asem sih ya. Jangan kecut. Jadi hati kamu jangan berubah. Jangan asem itu maksudnya menarik diri gitu loh. Terus jangan tawar hati, jangan nggak ada perasaan, udah bodo amat gitu. Enggak, Tuhan bilang kamu jangan kecut, jangan tawar hati. Kalau bahasa kerennya saat ini, jangan galau. Ya, kenapa? Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Nah, kalau si Yosua aja dia disertai sama Tuhan, pada zaman Alkitab dia disertai sama Tuhan, apalagi kita, ya kan? Anak-anak dia, anak-anak Tuhan, pasti kita disertai kemanapun kita pergi, ya. Apa aja sih supaya kita nggak galau? Gimana gitu caranya, Civeni? Saya nggak tahu. Gimana ya? Caranya gimana ya? Kita mau belajar. Yuk, kita mau belajar. Caranya gimana? Hal yang perlu dilakukan pada saat galau, yang pertama adalah doa. D-O-A, doa. Pray, ya. Kita mau lakukan karena di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan kuberikan kepadamu. Percaya aja, kamu terima, nanti Tuhan akan kasih, gitu loh. Maksud Markus ini, kamu kalau ada apa-apa ngomong gitu loh. Kayak kita, kalau kita pengen apa pasti ngomong, nggak minta. Misalnya kita mau minta uang buat hangout, buat beli boba, kita minta sama bapak kita, papa bagi duit dong. Kalau ada apa-apa bilang kan, kalau mama bagi duit dong, aku mau jajan, kayak gitu. Nah, kata Tuhan, minta sama saya, minta sama Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau kita minta sama Tuhan, pasti dikasih. Kamu percaya nih, kamu minta nih, kamu percaya kan akan dapat. Oke, saya akan dapat. Saya doa dulu, saya gumulin dalam doa, pasti saya dapat. Berdoa dan berdoa. Nah, minta apa saja akan kuberikan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau galau, Tuhan, aku galau sama pacar aku yang ini, aduh nggak ngabarin gitu. Tenang, doa sama Tuhan. Tuhan, saat ini hati saya nggak enak. Tuhan, saat ini saya khawatir sama pacar saya. Nah, minta, kasih tahu Tuhan, ya. Jangan diem baik, ya. Nah, jangan diem aja. Oke, yang kedua, apalagi setelah kita berdoa kita mau ngapain nih, Ci? Apalagi dong? Kan namanya galau. Kalau galau nggak bisa mikir, Ci. Oke, saya kasih tahu lagi. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan saat galau? Minta hikmat. Melalui doa kita minta hikmat. Oh iya, tadi kalau doa doang bisa. Oke, saya kasih tahu rahasianya. Kalau kita galau, kita doa, habis doa kita sering-sering saat teduh, ya. Doa itu kita saat teduh, kita ngobrol dulu sama Tuhan. Seperti kamu ngobrol sama mama papi kamu, sama mama papa kamu ngobrol, ya kan, ngobrol dari hati ke hati, heart to heart, ya. Dari hati ke hati kamu minta sama Tuhan. Kamu minta, Tuhan aku gini. Ya. Ya. Terus kita minta hikmat sama Tuhan. Melalui doa tersebut kita juga minta hikmat. Bukan cuman minta penyelesaian masalah galaunya, tapi juga kita minta hikmat supaya kita bisa menyelesaikan cara penyelesaian galaunya, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 5-6 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, nggak bayar, gratis, dan tidak membangkit-bangkit, nggak bakalan diungkit-ungkit. Kalau Tuhan tuh udah ngasih hikmat, nggak akan diungkit-ungkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan galau, guys, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah,
Jangan galau guys, dibilang. Kalau kita galau, kita minta hikmat. Kalau kita nggak ngerti nih, kayaknya kita buntu nih Tuhan. Buntu Tuhan, saya perlu hikmat Tuhan. Saya perlu kepandaian Tuhan. Saya minta hikmat sama Tuhan. Dikasih. Cara apa? Gratis. Nggak pakai bayar. Sekarang, mohon maaf, saya berkata kotor, tapi saya kasih tahu kalian, kalau pipis saja, kalau di jalan nih, mau pipis, kalau bukan di tempat-tempat yang gratis tuh kayak Indomaret gitu kan, itu gratis. Tapi kalau di tempat pom bensin lah, atau di tempat-tempat WC umum lah, itu bayar. Pipis saja bayar, ya. Mau apa bayar? Ini gratis. Hikmat itu Tuhan berikan gratis sama kamu. Tuhan berikan cuma-cuma, free, ya. Free Tuhan kasih cuma-cuma. Kalau kita mau apa, minta sama Tuhan. Kamu punya Bapa di surga. Kalau kita minta, kita mohon sama Tuhan, pasti dikasih, ya. Pertama doa, kedua minta hikmat, yang ketiga apa Ci? Aduh, makin seru. Yang ketiga adalah setelah doa, setelah minta hikmat sama Tuhan, kita harus gimana Ci? Gimana? Oke. Kita harus positive thinking. Think positif. Ya. Mikirnya nggak usah yang jelek-jelek. Pikirnya yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Kita harus memikirkan yang baik-baik aja. Aduh, saya gak diterima nih Ci, skripsi saya gak terima. Jangan berpikir skripsi saya gak diterima, nanti saya galau. Aduh, kalau guru sini. No, stop pemikiran kayak gitu yang membuat hati kamu down, yang membuat diri kamu down. Tapi kamu harus berpikir, wow, dalam nama Yesus, skripsi saya diterima sama dosen. Dalam nama Yesus, tidak ada revisi. Dalam nama Yesus, saya naik kelas. Dalam nama Yesus, jawaban saya benar. Dalam nama Yesus, saya naik kelas. Dalam nama Yesus, saya lulus. Harus berpikiran positif, ya. Karena di dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, semua yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi ini katanya yang bagus-bagus loh. Di Filipi itu dibilang, jadi saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pokoknya kita disuruh mikir yang bagus-bagus aja sama firman Tuhan. Kita disuruh mikirnya yang baik-baik aja. Jangan pikir yang jelek-jelek. Jangan negative thinking, membuat hati kamu down, membuat hati kamu, berpola pikir kamu menjadi jahat sama orang lain, menjadi jahat sama sang pacar. Kalau kamu tidak dibalas chatnya, ini pasti dia nih lagi main sama temennya ML Mobile Legend. Ini pasti nih dia jadi berpikirannya jelek, ya. Jangan punya pikiran-pikiran negatif, jangan punya pikiran yang buruk untuk orang, untuk akan segala sesuatu, tetapi kita harus positive thinking. Walaupun dalam masalah sulit, kita harus tetap positive thinking. Gimana bisa, Ci? Bisa. Itu tadi dikasih tahu kan. 1 doa, 2 minta hikmat, 3 kamu harus positive thinking. Bisa, kamu bisa menjadi orang yang tidak galau lagi. Yakin Ci, gak jadi galau? Coba praktekin deh. Nah, kalau gak percaya, praktekin nih yang saya kasih tahu, yang kayak kasih tips ini, supaya kita gak galau lagi. Kayak gitu. Oke. Apa sih galau? Kalau saya pernah melihat artikel, saya pernah melihat Alkitab, ini nih bagus banget ya. Saya merasa keren juga nih ya. Galau itu adalah God always listening, God always understanding. Artinya Tuhan selalu mendengarkan dan Tuhan selalu mengerti kedalaman hati kamu. Nah, seberat apapun, serumit apapun, seaneh apapun masalah kamu, masalah kalian, pergumulan kalian, Tuhan siap dengerin. Nggak kayak teman-teman kita ya, kalau ada apanya dengerin, kalau nggak ada apa-apanya ditinggalin, ya kan?
dia mah gitu orangnya. Kalau gue lagi banyak duit, gue jajanin, gue ditemenin. Gak ada duit, gak ada ini, gue tinggalin, dia temenan lagi sama yang banyak duit. Nah, nggak kayak gitu. Tuhan itu best friend, ya kan? Galau, God. A-nya, G-nya G, galau, God. A-nya apa? Always. Wih. Terus L-nya apa? Listening. God always listening. A-nya lagi N. Apalagi N. Understanding. U-nya understanding. God always listening and understanding. Tuhan selalu mendengarkan kamu. Tuhan selalu mengerti hati kamu. Tuhan akan selalu ada di dalam hati kamu. Tuhan akan selalu ada di samping kamu. Kalau kamu serahin semuanya sama Tuhan, kamu doa, kamu minta hikmat sama Tuhan, kamu tetap berpikiran positif. Jangan galau-galau. Galau datangnya sama Tuhan, jangan sama orang lain. Oke? Tuhan tuh pengen kalian semua, anak-anaknya, itu menjadi hebat di mata Tuhan, menjadi keren di mata Tuhan. Nggak cuman, aduh galau, nggak cuman gaya-gayaan, tapi Tuhan pengen kamu menjadi keren di mata Tuhan. Jadi setiap apapun masalah yang kamu hadapi, kegalauan kamu saat ini, serahin semuanya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau melalui doa, kamu minta hikmat sama Tuhan, terus kamu berpikiran positif, pasti hati kamu akan tenang dan tidak galau lagi. Oke? Tuhan pengen jadiin kita the best pokoknya. Tuhan pengen kita nggak galau. Tuhan pengen kita indah untuk Dia. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau minta Tuhan jadikan kita indah, menjadikan kita tenang, menjadikan kita sesuai kehendak Tuhan. Nah, mau katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, sempuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yes, kita mau nyanyi lagi, lebih sungguh lagi, lebih indah lagi. Kita mau di dalam Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku
pandang mulia seturut karyamu dalam hidupku. Wajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia padamu Tuhan. Taat dan setia padamu Terima kasih Allah. Kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan. Mari Tuhan, Kau mau pakai kami Tuhan, Kau mau sempurnakan dalam hidup kami Tuhan, memberikan kami pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi galau, supaya kami Tuhan bisa mengatasinya dengan berdoa, bisa mengatasinya dengan meminta hikmat daripada Engkau, dan selalu berpikiran positif. Mari Tuhan, kami sangat percaya Engkau ada selalu untuk kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu melegakan hati kami, Allah yang selalu memberikan kami damai dan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.